Angin segar kini sedang tertuju pada Indonesia. 2 poin hasil dari menahan imbang Arab Saudi dan Australia dinilai sangat positif untuk menyambut bulan Oktober dengan lebih percaya diri. Ditambah lagi timnas Indonesia yang kemungkinan besar bisa diperkuat oleh 2 pemain baru yang kini tengah dinaturalisasi, yaitu Mitch Hilgers dan Eliano Reinders. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga telah memberi update pada Kamis kemarin bahwa berkas Hilgers dan Reinders sudah masuk ke DPR RI. Namun menariknya, Hilgers dan Reinders diprediksi tidak akan menjadi pemain terakhir yang dinaturalisasi untuk memperkuat tim Merah Putih. Menurut media Belanda Football Premier, timnas Indonesia masih bisa menaturalisasi 5 pemain keturunan lagi. Ya, mereka disebutkan adalah Mauro Zylstra, Jairo Riedewald, Kevin Dykes, Pascal Struijk, dan Ole Romani. Satu nama yang disorot adalah Jairo Riedewald yang diklaim semakin tergoda untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara di podcast Football Premier, Zylstra telah memilih timnas Indonesia sebagai karir internasionalnya dan sudah memberikan berkas kepada PSSI. Selain Mauro Zylstra, bek Leeds United Pascal Struijk juga kembali disebut bisa membela tim Merah Putih. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang kakek dan neneknya. Menurut Transfermarkt, Pascal Struijk baru membela Belanda U17 dengan 3 caps, yang artinya dia masih memenuhi syarat untuk bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau warga negara Belgia. Jika Pascal Struijk benar dinaturalisasi, tentu hal ini akan membuat publik tanah air heboh. Bagaimana tidak, baik Leeds United ini bukan pemain kaleng-kaleng karena memiliki harga pasar selangit yakni 15 juta euro atau sekira 256 miliar rupiah. Angka tersebut jauh melebihi calon pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani proses naturalisasi yakni Mitch Hilgers dengan harga pasar sekitar 121,67 miliar rupiah. Lantas, apakah pelatih timnas Indonesia Sintayong akan tertarik dengan Pascal Struijk untuk lebih mempertebal lini belakang timnas Indonesia lagi? Jika berbicara mengenai lini belakang, Sintayong sebenarnya memiliki banyak pilihan pemain. Pemain seperti Jay Ises, Justin Hapner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, dan Jordi Amat. Untuk nama terakhir, bek Johor Darul Takzim itu terpaksa harus absen membela timnas Indonesia di 2 laga awal kemarin. Bek berusia 32 tahun itu tak dipanggil coach Shin sebab cedera yang dialaminya ketika membela JDT di Liga Malaysia. Sejak debut bersama timnas Indonesia pada Desember 2022 lalu, Jordi Amat tercatat telah memberikan kontribusi sebanyak 16 laga dan 1 gol untuk skuad Garuda. Kini, Jordi Amat menyatakan bahwa dirinya secara perlahan mulai kembali ke lapangan dan berupaya mengembalikan sentuhan bersama JDT pekan ini. Kapten di timnas Indonesia itu mengatakan bahwa masa pemulihannya pun berjalan dengan baik. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada para supporter timnas Indonesia dari seluruh kalangan yang telah mendoakan dirinya. Hasil positif yang diraih skuad Garuda kemarin juga diakuinya sangat membanggakan. Menurutnya, skuad Garuda telah menunjukkan perjuangan luar biasa sehingga berhasil mengamankan 2 poin penting melawan 2 tim kuat Asia itu. Namun perjalanan panjang yang masih harus ditempuh tim Merah Putih membuat bek kelas dunia itu memberikan pesan penting untuk timnas Indonesia. Jelang melakoni laga tandang di Oktober nanti, Jordi Amat berharap seluruh penggawa Garuda bisa terus menjaga fokus dan konsentrasi agar bisa meraih target bersama di akhir klasemen. Diketahui saat ini skuad asal Sintayong menempati posisi keempat di papan klasemen dengan raihan 2 poin. Skuad Garuda pun berhasil meraih 15,44 poin menurut perhitungan Footy Rankings. Dengan tambahan poin tersebut, Jay Ises dan kawan-kawan melejit ke peringkat ke-129 dalam ranking FIFA, naik 4 tingkat dari posisi sebelumnya. Sementara itu, Australia yang diperhitungkan sebagai tim unggul justru mengalami kerugian terbesar pada jeda internasional September ini. Ya, gimana enggak? Tim asuhan Graham Arnold merupakan tim yang jelas diunggulkan dari berbagai sisi. Mulai dari komposisi pemain, pengalaman di ajang internasional, bahkan selalu berhasil menembus final Piala Dunia sebanyak 6 kali edisi. Usai ditahan imbang oleh tim yang dianggap remeh yakni timnas Indonesia, menurut perhitungan Footy Rankings, Australia kehilangan 26,99 poin dari FIFA Matchday September ini.
Mereka akan menjadi tim yang mengalami pengurangan poin terbesar di dalam rilis ranking FIFA berikutnya. Sebab selain ditahan timnas Indonesia, Australia juga menderita kekalahan dengan skor 0-1 dari Bahrain. Akibat kehilangan tersebut, Australia pun mengalami penurunan dari ranking ke-24 menjadi 25 sebagaimana diprediksi dari Footy Rankings. Ditambah lagi Australia yang tidak mencetak gol sama sekali dalam laga kontra Bahrain dan Indonesia. Maka hal itu menjadi masalah besar jelang menghadapi Cina dan Jepang pada Oktober mendatang untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.